Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uji Nurani Al-Hidayah dengan NIM 22234024. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Konsep Manajemen Kurikulum yang Lingkup dan Karakteristik. Dosen pengampu Pupu Paujiah MPD. Di sini ada 3 poin yang akan dibahas. Yang pertama, konsep manajemen kurikulum. Yang kedua, ruang lingkup manajemen kurikulum. Dan yang ketiga, karakteristik. 1. Konsep manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum berasal dari 2 kata, yaitu manajemen dan kurikulum. Manajemen adalah suatu proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan berupa perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian yang dilaksanakan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran atau tujuan yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan mengatur mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi, manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang komparatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan kurikulum. Pelaksanaannya, manajemen kurikulum harus berkembang sesuai dengan konteks manajemen berbasis sekolah dan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Oleh karena itu, otonomi yang diberikan kepada lembaga pendidikan atau sekolah dalam mengelola kurikulum dengan memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian sasaran dalam visi dan misi, lembaga pendidikan atau sekolah tidak mengabaikan kebijaksanaan nasional yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Poin kedua yaitu ruang lingkup manajemen kurikulum. Terdapat 4, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Yang pertama, perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum adalah suatu proses ketika peserta dalam banyak tingkatan membuat keputusan tentang tujuan belajar, cara mencapai tujuan tersebut melalui situasi mengajar belajar, serta menelaah keefektifan dan kebermaknaan metode tersebut. Lalu yang kedua yaitu organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum merupakan struktur program yang berupa kerangka umum program-program pengajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Pengorganisasian kurikulum adalah sebuah upaya untuk mengelola dan mensinkronkan semua program kurikulum sehingga dapat diimplementasikan dalam kegiatan belajar mengajar dengan optimal. Lalu ada yang ketiga, adanya pelaksanaan. Pelaksanaan kurikulum merupakan sebuah proses yang memberikan kepastian bahwa proses belajar mengajar telah memiliki sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang dilakukan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dan yang terakhir, adanya evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan penelitian yang bersifat sistematik tentang manfaat, kesesuaian, efektivitas, dan efisiensi dari kurikulum yang telah diterapkan. Dan evaluasi kurikulum juga mencakup secara keseluruhan kurikulum atau masing-masing komponen kurikulum, seperti tujuan, isi, atau sebuah metode yang ada dalam kurikulum tersebut. Poin yang ketiga, yang terakhir yaitu karakteristik manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari manajemen yang lainnya, yaitu ada yang bersifat sistematis, terencananya, dan terstruktur dalam proses pengembangan dan pengelolaan. Lalu bersifat dinamis, terus berkembang dan berubah seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dan berorientasi pada tujuan, selalu terfokus pada pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir bersifat kolaboratif, melibatkan berbagai pihak dalam proses pengembangan dan pengelolaan kurikulum. Sekian presentasi yang saya
bisa dipaparkan. Mohon maaf bila banyak salah. Terima kasih. Thank you for watching. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.